فقلنا لهم كونوا خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Baik, karena setelahnya itu nanti berbicara tentang penyembelihan sapi betina. Baik, Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kembali firman-Nya di dalam surat ayat Al-Baqarah 163. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur. Dan ingat yang sekian ini. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israil ketika kami mengambil janji darimu. Wa rafa'na fawqakum al-tur, dan kami angkat Tursina, ya, gunung Tursina, gunung Bukit Tur. Khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali Bani Israil tentang janji mereka kepada Allah untuk senantiasa beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak beriman kepada yang lain, memiliki sekutu dan mengikuti Rasul-Rasul Allah. Allah pun mengabarkan ketika mereka mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama Allah diangkat gunung di atas kepalanya. Ketika kita berjanji kan biasa aja, tapi kalau berjanjinya itu di atas gunung, itu kan karena lagi memiliki sesuatu yang besar. Kalau kita menyelisih seperti ini, seperti orang yang dijanji di atas Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ditaruh di kepalanya. Itu pada waktu atau pada momen itu merupakan sesuatu yang besar, peristiwa yang tidak biasa. Al-Quran di atas diangkat di atas kepalanya. Artinya kalau dia menyelisihi, dia kemudian tidak melakukan apa yang dia janjikan, maka konsekuensinya pun apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Nah, begitu juga ketika Bukit Tur ini diletakkan sama Allah di atas kepalanya Bani Israil. Jadi ada dua peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan gunung Tur itu di atas kepala mereka. Bukit Tursina itu banyak, Pak. Jadi kalau di Mesir itu dia banyak bukit-bukit, yang paling tinggi di antara bukit-bukit itu namanya Bukit Tursina, kata orang sana ya. Ketika diangkat itu, maka ada dua peristiwa. Yang pertama, janjinya Allah untuk Bani Israil, ya. Yang kedua, perjanjian antara suami ketika ingin menikahi istrinya. Itu nanti antum bisa baca di dalam surat Ar-Rum, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat, ya, wa rafa'na fawqahum tur, tentang mitsaqun ghaliz, ya, tentang sebuah perjanjian yang berat, yang besar, dan itu tentang suami ketika ingin menikahi istrinya, ya, ketika sedang akad. Maka ketika Bani Israil itu sudah digambarkan dalam kondisi yang seperti itu, ternyata dari mereka pun banyak yang ingkar, Pak. Jadi nggak heran kalau hari ini orang sudah dijanji, disumpah di atas Al-Quran, ya, Al-Quran sudah diletakkan di kepalanya, disumpah. Ternyata mereka
ingkar juga, menyelisihi dan sebagainya, khianat, ya, tidak amanah, ya itu biasa. Biasa di sini bukan pembolehan ya. Maksudnya itu sudah pernah dilakukan dulu oleh masyarakat Bani Israel. Jadi di mana Al-Quran ini bukan cuma di atas mereka Taurat, tapi gunung, Pak. Kalau kemudian dia bermacam-macam, dia kemudian menyelisihi dari apa yang dia janjikan, maka ditimpakan gunung sama Allah. Nah, ternyata dari mereka malah justru banyak yang ingkar. Dan khudhu ma atainakum biquwwah, dan peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Yani maksudnya adalah ambillah, ya, atau pelajarilah dengan mengamalkan kandungan yang ada di dalam kitab Taurat. Karena kitab Taurat ini diberikan Nabi Musa untuk kemudian diajarkan kepada Bani Israel. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Ya, nah, menurut riwayat dari Anas bin Malik, bacalah Taurat dan amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya. La'allakum tattaqun. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Jadi sudah ada perjanjian antara Bani Israil dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi perjanjiannya itu agar tidak menyekutukan Allah, tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah, mengikuti nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Perjanjian seperti itu. Kemudian mereka itu berpaling. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Falawla fadlullah. Maka kalau bukan karena Allah, ya, maka seandainya kalau bukan karena Allah, yakni setelah dengan menerima taubat kalian, setelah mengutus para nabi dan rasul, ya, untuk Bani Israel, lakuntum minal khosirin, niscaya kalian itu termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat karena pelanggaran, karena khianat yang kalian lakukan terhadap perjanjian itu. Ya, ini menunjukkan betapa berat dan agungnya perjanjian antara Allah dan Bani Israel. Ya, sama seperti ketika kita mengikrarkan di depan penghulu itu untuk bersumpah, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan sebelumnya untuk perempuan yang kita nikahi. Itu pun juga sama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sebuah mitsaqun ghalidh, sebagai sebuah ikatan yang sangat besar, sebuah tali yang sangat tebal dan kokoh dan kuat. Dan itu tidak main-main. Ya, bahwa seorang suami tidak boleh kemudian menjadikan sebuah perjanjian itu hanya sebatas sebuah main-main, sebatas sebuah keinginan untuk melampiaskan hawa nafsunya saja. Dimana setelah kita mengatakan qabiltu nikahaha, kita menyampaikan bahwa saya terima nikahnya, itu konsekuensinya pun akan sangat besar. Dimana hari ini kita kehilangan makna, ada degradasi makna dari pernikahan itu sendiri ketika para laki-laki itu hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya, hingga kemudian begitu sudah terlampiaskan maka kehilangan lagi makna pernikahan di dalamnya. Di mana hari ini banyak orang-orang yang melakukan seperti itu, dan anak-anak muda hari ini pun juga banyak yang terjangkit dengan penyakit itu, di mana mereka menginginkan sebuah pernikahan yang baik dan sebagainya, tapi menjalankannya tanpa ilmu. Ya, maka banyak yang terjadi, anak-anak muda nikah muda bagus, ya, masya Allah luar biasa, tapi harus kemudian juga dibarengi dengan ilmu agar kemudian perjanjian yang mereka lakukan di awal pernikahan itu hingga kemudian terus berlangsung selama puluhan tahun masih bisa mereka ingat. Ya, karena hari ini pun banyak akhirnya kemudian terjadi KDRT, banyak terjadi pemukulan, tidak adanya pemenuhan kewajiban dan sebagainya. Itu disebabkan karena kita lupa terhadap kewajiban yang kita ikrarkan di awal pernikahan. Ya, maka ini semoga menjadi pengingat kepada kita bahwa salah satu perjanjian yang besar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghalalkan istri kita yang sebelumnya haram menjadi halal. Taib. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimtumul ladzina a'tadu minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Dan sungguhnya kamu sudah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah kamu kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina." Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk orang-orang
Yahudi, di mana mereka ini kan mendapatkan azab yang telah ditimpakan kepada mereka disebabkan karena mereka melanggar perjanjian. Dan di antara agama-agama itu, tiga agama yang kita kenal, ada agama Islam, Nasrani, dan Yahudi, itu mereka memiliki hari-hari yang spesial dan istimewa di dalam perjalanan kehidupan mereka, Pak. Kita kalau orang Islam itu kan hari yang spesial, dari satu minggu kita hari Jumat. Nah, orang Yahudi pun sama, mereka juga punya hari spesial dalam hitungan satu pekan itu, namanya hari Sabtu, hari Sabat itu. Kemudian orang Nasrani pun juga sama, di mana mereka juga punya hari spesial, di mana hari mereka untuk beribadah, hari Minggu. Bayangin ya, setiap Jumat itu, jadi kita jangan kebalik nih, Pak. Kita menjadikan setiap hari-hari itu malah kebalik. Ya, hari yang seharusnya kita agungkan malah justru kita biasa saja. Hari Jumat yang seharusnya itu hari untuk agama lain malah justru kita bersenang-senang. Hari Sabtu, ya, hari Minggu dan sebagainya, malah justru kita berbahagia dengan hari yang seperti itu. Kebalik kita ya. Hari Jumat, hari yang penuh dengan kebaikan, antum bersedekah di dalamnya itu lebih baik dibandingkan antum bersedekah di hari-hari yang lain, ya. Karena hari Jumat, hari yang agung, Sayyidul Ayyam, ya, sebagai tuannya dari para hari-hari. Dan ketika mereka itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari Sabtu itu, di mana mereka ini kan mencari-cari alasan untuk dapat mencari ikan atau menangkap ikan pada hari Sabtu, ya, yaitu dengan memasang pancing atau jala, ya. Jadi dipasang dulu tuh pada hari Sabtu, karena pada Sabtu tuh mereka nggak boleh memancing, aktivitas itu, karena sama mereka itu ya udah dipasang itu hari Sabtu itu, pasang jalanya. Nanti setelah hari Sabtu itu berlalu, maka sama mereka diambil ikan. Karena kalau misalnya di tempat keluarnya ikan, itu kan kita nggak boleh mancing pada Sabtu untuk beribadah sama mereka, untuk beribadah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tuh pinter mensiasati, Pak. Ini salah satu cerdiknya orang Yahudi nih ya. Jadi mereka itu nggak mau rugi gitu ya. Kita kadang pola pikir seperti ini kan hari ini banyak kita konsumsi ya, banyak kita kemudian tiru dan banyak kita pakai. Kita tuh nggak mau rugi, jadi kita banyak memikirkan hila, namanya bahasa Arab tuh hila. Ini kita tuh apa ya? Cerdik ya. Dia nggak mau rugi, tapi kemudian ada cara lain kok, Ustaz, gitu ya. Caranya itu ya udah kita pasang aja di tempat keluarnya ikan itu jala. Ya gitu, kita beribadah aja seperti biasa. Nanti begitu selesai hari Sabtu, kan hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad baru kita ambil. Boleh gak kayak gitu? Kalau menurut hitung-hitungan kita kan boleh aja. Uang namanya saya beribadah kok, Ustaz, gitu. Saya juga nggak meninggalkan kewajiban saya sama Allah gitu. Lihat, Pak. Bagaimana kadang-kadang kita ini suka ngerasa so pinter tadi tuh, bahwa apa yang diperintahkan sama Allah tuh antum nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Kita masih ngakalin supaya kita tuh takut ya, agar kemudian bisa mendapatkan ikan untuk menjadi konsumsi kita setiap hari. Karena kalau kita nggak konsumsi hari Sabtu itu, kita hari Ahad, Seninnya nggak dapat makanan kita. Nah, mereka tuh mensiasati dengan cara, jadi mereka nih mensiasatinya seperti ini. Apa yang diwajibkan itu bisa jalan, dan untuk mereka pun bisa jalan gitu. Kan ini kehilangan tawakal ya. Kalau kemudian kita ini melakukan apa yang Allah perintahkan, otomatis ini kita nggak bisa lakukan. Karena hari Sabtu itu fokus untuk beribadah. Contohnya seperti kita hari Jumat nggak boleh kerja, Pak. Hari Jumat antum fokus beribadah, libur sama sekali. Yang orang jualan nggak boleh jualan. Udah fokus antum beribadah, nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Tapi ternyata misalnya hari ini masih ada yang pasang status gitu misalnya, jualan ini dan sebagainya. Itu kan kemudian menarik orang-orang yang untuk tidak membeli menjadi membeli misalnya. Nah, pada waktu itu juga sama, di mana mereka itu meletakkan kail atau jala itu untuk membuat ikan yang mereka tidak bisa mengambilnya pada hari Sabtu, tapi kemudian mereka tetap bisa ngambil pada hari Ahadnya. Nah, ternyata perilaku mereka seperti ini, Allah mengubah mereka itu menjadi kera. Jadi Allah mengubah mereka menjadi kera bukan karena mereka tidak menjalankan perintah dan kewajiban Allah. Mereka tuh melakukan, Pak. Mereka tuh sholat juga, beribadah mereka. Hanya saja mereka itu melanggar perintah Allah yang lain untuk tidak melakukan aktivitas pada hari Sabtu selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Di mana kera monyet itu kan binatang yang menyerupai manusia tapi tidak seperti manusia sesungguhnya. Mereka secara bentuk mirip, ya. Kakinya dua, tangan, berjalan dan sebagainya mirip. Hanya saja mereka tidak seperti manusia, ya. Di sini ada sebuah pendapat riwayat dari Al-Aufi meriwayatkan dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa maka Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan sebagian lainnya menjadi babi. Ya, jadi diduga para pemuda dari kaum Bani Israil itu diubah sama Allah menjadi kera dan para orang tuanya itu diubah menjadi babi. Jadi memang dua hewan ini menjadi hewan yang indah, Pak. Hewan monyet, babi sama anjing itu tiga binatang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kehinaannya. Nah, kita hari ini malah justru dimakan nih malah. Ya, buat nyari duit malah. Babi itu hari ini menjadi satu hewan yang digembor-gemborkan memiliki khasiat gini dan sebagainya. Ya, bahkan Cina itu mereka kekurangan produksi babi, Pak. Ya, babinya itu malah kurang itu di Cina. Justru kita itu ya banyak dan melimpah gitu ya di Indonesia. Antum kalau mau babi tinggal datang ke Indonesia banyak karena penduduk Indonesia itu mayoritas adalah muslim yang mereka tidak makan babi, ya. Tapi justru malah muslim pun makan babi gitu ya. Ini juga heran dan aneh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang muda, anak-anak mudanya itu menjadi kera dan orang tua itu menjadi babi, ini menunjukkan betapa dua hewan itu menjadi hewan yang hina. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka berubah menjadi kera yang bergerombol dan memiliki ekor. Dan sebelumnya mereka adalah para laki-laki dan wanita. Jadi ada dua hal yang digambarkan di sini, para laki-laki dan wanita dan anak muda dan orang tua. Ini merupakan dua dua hal yang kemudian membuat mereka ini dirubah sama Allah menjadi kera dan babi, ya, menjadi kera-kera yang kemudian ada ekornya gitu ya. Ini dirubah langsung sama Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sungguhnya orang-orang yang melanggar peraturan pada hari Sabtu tersebut mereka dikutuk menjadi kera selama beberapa saat. Kemudian mereka pun binasa di mana tidak ada keturunan dari kera-kera ini. Jadi kera-kera atau monyet-monyet yang kita lihat hari ini itu bukan monyet keturunan dari Bani Israil yang Allah kutuk, karena mereka itu hanya hidup beberapa saat. Dalam riwayat itu mereka cuma hidup 3 hari, nggak makan, nggak berhubungan. Ya, ini cuma kera. Kemudian berjalan hidup seperti biasa, 3 hari meninggal mati. Ya, hingga kemudian monyet yang kemudian kita dapati hari ini itu bukan monyet yang ada di zaman Bani Israil itu. Ya, karena mereka itu sudah Allah tutup dan Allah binasakan. Ya. Taib, kemudian faja'alnaha nakalan. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai sebuah peringatan. Ya, dan nakala ini merupakan sebuah peringatan ya. Kalau bahasa kita itu peringatan. Kami hukum mereka dengan hukuman yang dapat dijadikan pelajaran dan peringatan. Jadi hukumannya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar hukuman pelampiasan amarah, tapi hukuman untuk menjadikan seorang yang dihukum itu beradab, ya. Dan ini buat para orang tua juga, Pak. Kita ketika menghukum anak itu bukan hanya sekedar melampiaskan amarah kita karena anak itu melakukan sebuah kesalahan, tapi bagaimana hukuman yang kita berikan untuk anak itu untuk ta'dib, untuk membuat anak itu menjadi beradab. Ya, ini makanya para ilmuwan, para ulama hari ini mereka itu membedakan bahwa ada hukuman yang bersifat hukuman, ada juga namanya ta'dib. Ya, ta'dib ini ada namanya ukubah. Ukubah dalam bahasa Arab itu artinya hukuman. Ada namanya ta'dib. Ukubah ini artinya ya antum marah, menghukum seseorang karena melampiaskan amarah, hukum marah dan sebagainya. Tapi at-ta'dib ini juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya juga hukuman, tapi hukuman yang mendidik. Hukuman yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar kita melampiaskan amarah kita kepada anak, tapi bagaimana kita bisa membuat anak itu menjadi beradab. Itu yang ada di dalam pendidikan Islam itu. Ya, bagaimana kita bisa membuat anak beradab dari hukuman. Jadi bukan berarti hukuman enggak diperbolehkan buat anak, ini salah.
Hukuman juga tetap diberikan untuk anak yang memang berhak mendapatkan hukuman itu. Tapi hukuman ini harus dilihat kadarnya. Ketika anak ini melakukan sebuah kesalahan tadi, maka harus diberikan hukuman sesuai. Ya, yang hukuman itu untuk membuat anak ini lebih beradab. Baik. Maka faja'alnaha nakalan, dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman itu untuk membuat mereka ini, menjadikan mereka pelajaran dan peringatan. Ya, karena kalau kita misalnya baca di dalam surat An-Nazi'at, kan Allah juga bilang itu ya. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Jadi nakala ini di sini merupakan sebuah peringatan dalam bentuk azab. Ya. Lima baina yadayha wa ma khalfaha, bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang akan datang di kemudian hari. Ini tentang sebuah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana kata Ibnu Abbas, kami jadikan hukuman yang kami berikan, kata Allah, kepada mereka itu sebagai pelajaran bagi penduduk negeri-negeri lain di sekitar mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un." Dan sungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang agar mereka kembali bertaubat. Ya, Allah menjadikan mereka sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang hidup di zaman itu, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang hidup setelah mereka dengan kabar yang valid, ya, yang jelas tentang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa mau'izatal lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mau'izah di sini merupakan sebuah peringatan yang keras yang menyentak hati kita agar kemudian sesuatu yang datang atau kita lihat itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Baik. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sapi betina. Inilah yang kemudian menjadikan surat Al-Baqarah ini dinamakan surat Al-Baqarah, Pak. Padahal kisah di dalamnya itu bukan hanya kisah sapi betina kan. Antum kalau baca dari ayat Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai terakhir ayat Al-Baqarah, itu kan kisah yang disebutkan bukan cuma sapi betina, Pak. Ada tentang kisahnya Nabi Ibrahim yang sama Allah itu, dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Kemudian ada dialognya Nabi Ya'qub dengan anak-anaknya. Ada banyak ya kisah-kisah. Tapi kenapa sama Allah tuh justru dijadikan tentang sapi betina ini? Sapi betina yang justru yang diangkat sama Allah untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah nama surat. Ya, dan ada banyak sekali hikmah. Di antaranya disebutkan para ulama agar kemudian apa yang ada di dalam kisah tentang sapi betina ini itu sangat relate, sangat berkaitan sekali dengan umat Nabi Muhammad SAW, ya, di mana mereka tuh dilarang untuk menyekutukan Allah, di mana mereka tuh dilarang untuk tidak banyak bertanya dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Musa liqaumihi." Dan ketika Nabi Musa itu berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk menyembelih sapi betina. Jelas perintahnya. Qalu, kemudian mereka berkata, "Atattakhiduna huzwa?" Yani, apakah kamu mengejek kami wahai Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian Musa itu kan berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil seperti kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa kejadian yang luar biasa, yaitu penyembelihan seekor sapi betina dan penjelasan tentang si pembunuh dengan sapi betina, sebab sapi itu. Ya, di sini diriwayatkan dari Ubaidah As-Salami, ya, di mana ada sebuah latar belakang sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Jadi enggak serta-merta Allah Subhanahu wa taala itu nyuruh untuk bunuh sapi betina gitu. Kenapa? Enggak ada sebabnya, enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan itu disebabkan karena mereka itu sedang
berdiskusi, sedang bertanya-tanya tentang siapa orang yang membunuh terhadap orang lain ini. Ya, kita lihat kisahnya dari Ubaidah As-Salami, di mana dia bercerita di kalangan Bani Israil dulu ada seorang laki-laki yang mandul. Dia nggak bisa mendapatkan anak, sedang dia tuh mempunyai harta yang banyak, yang melimpah. Maka anak dari saudaranya ini, keponakannya, malah justru yang menjadi pewarisnya. Kemudian ia dibunuh oleh keponakannya itu. Jadi sama keponakannya dia malah justru dibunuh. Dan pada suatu malam, mayatnya ini dibawa dan diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, dari Bani Israil itu. Dan di pagi harinya, seorang orang itu menuduh si pemilik rumah ini yang membunuh orang tadi itu. Sehingga mereka pun mengambil senjata dan saling menyerang. Jadi ini perang antar suku nih. Perang antar suku. Jadi orang yang tadi membunuh itu keponakannya karena ingin menguasai hartanya. Itu ketika dibunuh sama keponakannya itu, mayat yang dibunuh ini diletakkan di kampung lain, di depan rumah milik kampung lain. Nah kan orang-orang kan merasa, ini gimana nih? Orang saya nggak membunuh kok tiba-tiba ada mayat di depan rumah saya. Sehingga orang-orang itu sudah angkat senjata semua tuh saling perang, saling ngejek, ya karena tidak jelas siapa yang membunuh dari orang tersebut. Kemudian orang-orang bijak dari mereka, orang-orang yang tokoh masyarakat dari mereka itu mengatakan, loh kenapa mengapa kalian tuh saling membunuh? Padahal di tengah-tengah kita ini kan ada nabi, coba. Mereka tuh lupa, Pak. Di tengah-tengah mereka tuh ada nabi. Mereka tuh saling bunuh, jadi mereka tuh nggak mengembalikan permasalahan mereka itu kepada nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Maka orang-orang pintar, orang tokoh masyarakat itu mengatakan, loh kenapa kita nggak datang aja kepada nabi yang Allah utus? Kenapa kita saling bunuh di sini? Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini kan nggak tiba-tiba berkata, Pak. Nabi Musa ini harus bertemu dulu dengan Allah. Naik lagi ke Bukit Tursina. Dia mengatakan, ya Allah, ini gimana nih? Ada permasalahan di tengah umatku. Mereka saling membunuh disebabkan karena ada orang yang membunuh tapi nggak jelas siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa turun lagi, ketemu sama Bani Israil. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kan aneh, Pak ya. Nabi Musa tiba-tiba dari Bukit Tursina turun bilang, antum disuruh sama Allah untuk menyembelih sapi betina. Maka mereka mengatakan, qalu atatakhiduna huzwa? Ya Musa, antum ngejek nih antum. Ya, antum bercanda gitu ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang jahil seperti kalian. Kemudian ya, yang meriwayatkan ini melanjutkan, seandainya mereka tidak menentang, niscaya cukup bagi mereka itu meskipun sapi yang paling buruk, ya, tapi cukup bagi mereka untuk ya nih sapi apa aja kan Allah kan perintahkan itu ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah tuh memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Sapi apa aja. Tapi karena mereka itu tadi menantang, ya, malah justru mempertanyakan. Setelahnya itu malah justru repot setelahnya, Pak. Ya kan Allah Subhanahu wa taala tadi bilang udah antum potong sapi yang mana aja. Tapi ternyata justru mereka itu malah tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Akhirnya mereka menemukan sapi yang justru sulit karena disebabkan pertanyaan mereka yang justru menyulitkan mereka sendiri. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Maka mereka itu mengatakan, Musa, coba tolong mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina itu. Sapi betina apakah itu? Maka Nabi Musa kan kembali lagi tuh, Pak. Naik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu lagi, dia diajak ngomong sama Allah di Bukit Tursina. Nabi Musa naik lagi ke atas, repot ini. Kemudian setelah dapat ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa turun lagi ngasih tahu ke Bani Israil. Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Kemudian Nabi Musa itu ngomong kepada Bani Israil itu, dia mengatakan, sungguhnya Allah itu berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang la faridun, dia tidak tua, wala bikrun awanun baina dzalik, dia tidak tua dan juga tidak muda. Dia awanun baina dzalik, dia di tengah-tengah itu. Repot kan, Pak?
Jadi pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian, kata Nabi Musa. Kemudian qalu, siapa yang berkata lagi? Bani Israil berkata lagi, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha. Ya Musa, coba tolong antum tanya lagi kepada Tuhanmu itu. Ini sapinya nih mau sapi yang warna apa? Nabi Musa naik lagi ke atas, Pak. Ngerepotin kan? Nabi Musa naik lagi ke atas, ngomong sama Allah, ini gimana sapinya ya Allah? Apa katanya Allah? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Begitu dapat petunjuk itu, maka Nabi Musa kemudian turun lagi kan? Nabi Musa turun kemudian berkata lagi di hadapan para kaumnya. Kata Nabi Musa, innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Ya, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang warnanya kuning. Ya. Safra faqi'ul launuha, yang kuningnya ini kuning tua warnanya, tasrun nadirin, dan menyenangkan orang yang melihatnya. Masya Allah. Jadi nggak semua warna kuning itu semua orang tuh bisa melihat, bisa bahagia yang melihatnya, Pak. Antum harus cari sapi betina yang warna kuning, tapi bukan hanya warna kuning, yang orang-orang ngelihatnya itu merasa takjub dan merasa menarik gitu ya. Kan ngerepotin ya, sapi betina warna kuning coba. Kita hari ini sapi rata-rata warna apa kita hari ini? Putih sama hitam, putih hitam. Sapi warna kuning coba. Antum sapi di India mungkin warna kuning gitu ya. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Mereka berkata lagi, qalu du'u lana rabbak. Musa, coba tolong lagi lah antum tanya kepada Tuhan. Kan ngerepotin. Kenapa dia enggak langsung ngomong sekaligus ya? Musa, ya nih, coba antum tolong tanya sama Allah tuh sapi yang betina yang kayak gimana? Warnanya apa? Yang seperti apa? Kan langsung enak ya. Jadi Nabi Musa itu juga enggak usah bolak-balik, sekaligus nanya, turun, selesai. Tapi karena Bani Israil ini masyarakat yang gitu, Pak. Coba antum kalau dihadapkan ya dengan masalah seperti ini, apa enggak ngejengkelin itu? Betapa kurang ajarnya mereka itu. Kalau du'u lana rabbak, ya Musa, coba tolong antum tanya lagi kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya. Sapi yang seperti apa yang Allah inginkan? Bagaimana hakikat sapi betina itu sih sebenarnya? Kita masih belum jelas sapi betina yang seperti apa. Nabi Musa naik lagi ke Bukit Tursina, nanya lagi sama Allah itu. Ya Allah, ini gimana? Kaumku belum lagi mengerti tentang sapi yang kau inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya. Mereka itu berkata, karena sungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sungguhnya kami insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk dari apa yang kau tanyakan kepada Tuhanmu. Kemudian Nabi Musa kan mengatakan, qala innahu yaqulu. Nabi Musa naik lagi, kemudian begitu turun mengatakan, innaha baqaratul ladalulun tuthirul arda wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Nah, ini udah sebagai pamungkas. Kata Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah digunakan untuk membajak tanah, yang pertama. Wala taskil harsa. Yang kemudian sapi betina itu juga belum dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatun la syiyata fiha, yang tidak memiliki cacat dan juga tidak belang. Nah, jadi ada berapa ciri sapi betina tadi? Yang pertama, dia itu sapi betina yang enggak tua, enggak muda. Awanun baina dzalik, dia di tengah-tengah itu. Ya, kita tahu sapi betina itu tua atau enggak dari mana, Pak ya? Ya, kalau kita dari wajah kan kelihatan itu ya. Kalau dia dari mana? Yang usia itu kan enggak jelas ya. Usia berapa? 10 tahun, 12, 14, 20 tahun. Dia hanya awanun baina dzalik. Allah Subhanahu wa taala cuma bilang di antara itu, di antara tua dan muda. Kemudian sapi betina yang warnanya itu sofra, warna kuning, faqi'ul launuha, yang warna kuningnya ini bukan kuning biasa tapi kuning tua. Yani kuningnya itu agak ketuaan gitu ya. Tasurun nadirin, dan orang yang melihatnya itu bahagia. Kalau orang yang lihat itu enggak senang, enggak bahagia, bukan itu berarti. Jadi kalau kita mendapati sapi betina warna kuning tua, tapi kalau kita ngelihatnya itu biasa aja, berarti bukan itu. Dia harus yang senang, ya harus yang membahagia yang melihat. Susah ya. Kemudian setelahnya itu sapi betina yang la dalulun tuthirul ardo, yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, wala taskil hars, tidak pernah digunakan untuk mengairi sawah, musallamatun la syiyata fiha,
dan sapi betina yang sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Qalul ana ji'ta bil haqq. Kemudian mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan tentang hakikat sapi yang sebenarnya. Nah, repot ini. Kalau gini, tadi kan antum sudah disuruh antum membeli sapi. Sapi apa aja lah. Sapi yang ini ada, sapi betina yang mana aja antum sembelih. Tapi ketika mereka tuh malah nanya, justru Nabi Musa sudah naik turun untuk menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sapi yang Allah inginkan, baru mereka qaulul ana ji'ta bil haqq. Sekarang antum sudah mendatangkan hakikat tentang sapi yang sesungguhnya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelih dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Jadi ketika mereka mencari dengan susah payah itu, hampir mereka itu juga sudah putus asa dan mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan sama Allah itu. Jadi sudah nanya dan sebagainya, ya ternyata mereka nyaris tidak mengerjakannya. Jadi penyembelihan itu tidaklah mereka inginkan, yang mereka inginkan justru tidak menyembelihnya. Ini saking benar-benar ya, para nabi itu sangat kesulitan, Pak, ketika mereka itu para nabi itu sebelum Nabi Muhammad SAW itu mendapati kaumnya itu sangat anit, kaum yang ngeyel, ya dikasih tahu A nggak menjalankan A, malah pengen B, C dan sebagainya. Makanya kata Nabi SAW, asyaddul bala al-anbiya, ya bahwa ujian yang paling besar yang dialami seorang manusia itu adalah para nabi. Sumal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Setelah para waris para nabi, para ulama, ya orang-orang yang kemudian diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, yang mereka itu menjadi pewaris para nabi, maka mereka mendapatkan ujian yang berat, Pak. Jadi ujiannya ustadz dengan ujian yang bukan ustadz itu berbeda itu. Ya, kadarnya pun berbeda. Di mana sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang yang bukan ustadz, bukan ulama, bukan penuntut ilmu, bukan orang yang memiliki ilmu, boleh melakukan apa saja. Tapi ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang biasa, tapi tidak boleh dilakukan oleh orang al-ilmu, yang dianggapnya itu, walaupun itu perkara yang mubah ya, walaupun itu perkara yang diperbolehkan, tapi tidak menunjukkan bahwa orang ini memiliki ilmu. Nah, inilah bagaimana dialognya antara Nabi Musa dengan umatnya yang mereka itu sangat anit dan sangat ngeyel ya. Dan ini tidak berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu umat Nabi SAW itu punya para sahabat, Pak. Para sahabat ini, jangankan mereka itu diperintahkan sama Nabi SAW, mereka itu ketika ayat turun, mereka tuh langsung berupaya untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang diperintahkan sama Allah dan Nabi dalam kehidupan mereka. Kita tahu di antara mereka itu kan ketika Nabi SAW itu lagi sholat, Pak ya. Nabi SAW itu lagi sholat, kemudian Nabi SAW di tengah sholatnya itu membuang sendalnya. Jadi lagi sholat, kemudian tiba-tiba Nabi SAW itu buang sendal. Apa yang dilakukan sama para sahabat? Karena mereka itu melihat Nabi SAW itu buang sendal, mereka nggak nanya, kenapa Nabi buang sendalnya? Kenapa Nabi SAW kok lagi sholat buang sendal? Mereka nggak banyak nanya-nanya, mereka nggak banyak mikir. Mereka copot sendal, buang sendalnya. Simple. Ya, maka begitu selesai sholat kan Nabi bingung ya. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Lah, sendal banyak banget ini, kenapa dilempar-lempar? Nabi bingung. Maka Nabi nanya sama para sahabat, kenapa antum sendalnya pada dilemparin? Sahabat bilang, ya Rasulullah, kami cuma melihat antum buang sendal, ya kami juga ikutan buang sendal. Ternyata di situ Nabi SAW menjelaskan kalau tadi Jibril itu datang ngasih tahu kalau di sendalku ini ada najis, ada kotoran, maka saya buang sendalnya. Para sahabat nggak nanya, Pak, Rasul kenapa antum buang sendal? Ternyata ada najis, baru sendal dibuang. Kelamaan itu, Pak. Nabi SAW, para sahabat itu ketika bersamai Nabi SAW, mereka tuh menjadi sebagai orang yang kemudian berusaha untuk mengikuti apa yang Nabi SAW lakukan, Pak. Jadi mereka itu berupaya untuk walaupun memang agak sulit ya, melakukan apa yang Nabi SAW lakukan. Tapi mereka itu bagaimana secara iman mereka itu berupaya untuk mendekati apa yang Nabi SAW lakukan. Jadi nggak banyak nanya, Pak, ini hadisnya ini doif atau lakukan apa yang diperintahkan sama Nabi, apa yang dicontohkan sama Nabi diikutin, Pak. Ya kadang kita mengikuti sebagian sunnah yang lain, tapi sunnah yang lain itu kita nggak ngikutin. Ya kita secara pakaian ngikutin sunnah Nabi, tapi cara ngomong kita nggak kayak Nabi. Ya, cara kita bermuamalah nggak kayak Nabi. Kebalik, kita ngikutin berupaya dengan apa yang Nabi SAW itu lakukan dan apa yang Nabi SAW itu perintahkan.
berupaya mendekati. Kita jangan ngambil yang enaknya doang sama kita. Emang kalau kita ngikutin sunnah yang benar, kita ngikutin apa yang Nabi SAW lakukan, apa yang Nabi SAW perintahkan. Ya, itu bagaimana kemudian para sahabat kedudukannya di sisi Nabi SAW. Jadi makanya mereka itu mendapatkan jaminan radhiyallahu anhum wa radu'an, di mana apa yang mereka lakukan itu Allah ridho dan mereka pun ridho dengan ketetapan Allah. Ini gelar yang tidak dimiliki oleh orang-orang. Kita bisa dapat gelar rahimahullah taala, semoga Allah mendapatkan, tapi gelar untuk mendapatkan radhiyallahu anhu, ya Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dimiliki hanya kepada orang lain selain para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dan ini merupakan penjelas bagi kita bagaimana orang-orang yang membersamai Nabi itu, Nabi itu selalu memiliki orang-orang yang membersamai mereka. Ya, walaupun tidak banyak. Ya, seperti Nabi Musa, dia punya murid namanya Yusha bin Nun yang itu membersamai Nabi Musa. Begitu juga dengan Nabi Harun dan Nabi Isa, mereka punya Hawariyun yang ikut serta dalam menyebarkan agama Allah. Ini Pak, ini merupakan kaidah kita dalam beragama, nggak bisa sendirian. Kita mustahil, saya katakan, kita mustahil untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan dengan sendirian. Kita harus berjamaah, Pak. Kita harus bareng-bareng. Kita kalau berjalan sendirian, jalan sendiri-sendiri, mustahil kita bisa besar dan menang. Sunnatullahnya kita tuh harus berjalan beriringan, berbarengan. Harus menjadikan, karenanya Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bukan akhi. Sungguhnya kita sebagai seorang mukmin itu ikhwah, saudara. Kita harus bareng-bareng, Pak. Kalau kita sendiri-sendiri, yang satu jalan ke sana, yang satu jalan ke sana, nggak bakal pernah besar kita. Kalau memang kita sendiri-sendiri, dulu Nabi SAW itu menyebarkan Islamnya sendirian aja, nggak butuh sahabat dia. Kan nyatanya enggak. Nabi SAW itu butuh tetap para tim yang bisa memandu dakwahnya Nabi SAW. Jadi kalau kita hari ini berjalan sendirian, yang satu dakwah sini, enggak. Kita berjalan beriringan. Ada yang kemudian fokusnya di pendidikan, ada yang fokusnya di negara, ada yang fokusnya di ekonomi, ada yang fokusnya di umat, ada yang fokusnya di... Ini mereka itu masing-masing berjibaku untuk kemudian bersinergi membangunkan umat yang kemudian fokus dan orientasi mereka itu untuk bagaimana menjadikan Islam ini besar lagi dan memimpin dunia. Dan itu harus dibangun berdasarkan dengan berjamaah. Ya, jadi kita nggak boleh hari ini kemudian melepaskan tali persaudaraan kita kemudian berjalan sendirian, ya, hingga kemudian melupakan dari berjamaah itu. Ya, walau alam bisawab. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita, ya, sekaligus bisa menjadi bekal kita, ya, untuk mengarungi bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan ini bulan yang sangat identik sekali dengan Al-Quran. Ya, untuk kita yang belum terbiasa membaca Al-Quran, belum terbiasa membaca Al-Quran dengan artinya, belum terbiasa mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, masih ada sisa beberapa hari lagi, Pak. Ya, yang mudah-mudahan kita masih dipertemukan sama Allah di bulan Ramadan ini. Ya, semoga bulan Ramadan ini juga menjadi bulan terbaik, karena kita nggak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan lagi atau enggak. Karena Ramadan akan terus berlangsung, dia akan terus ada setiap tahunnya, Pak. Sedangkan kita itu nggak punya jaminan kita. Apakah diri kita itu akan selalu ada di dalam Ramadan yang Allah berikan setiap tahun itu. Maka pesan saya untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, untuk kemudian menjadikan Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini, menjadi Ramadan yang kita harus melewati setiap detiknya itu penuh dengan kebaikan. Kita sudah menyiapkan, sudah mendengarkan begitu banyak persiapan sebelum Ramadan, menghadirkan hati, menghadirkan niat, menghadirkan semuanya. Maka sekarang tentang bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah kita dengar itu. Jadikan Ramadan dari awal pertama Ramadan sampai nanti kita takbiran, itu tentang kondisi keimanan kita tuh harus meningkat. Jadi kalau kita buat grafik, kita buat diagram itu, diagramnya itu bukan turun, Pak, tapi naik gitu. Dari awal Ramadan sampai terakhir itu, makanya Allah kan menutup ayatnya dengan la'allakum tattaqun itu. Agar benar menjadi orang bertakwa, kita harus naik gitu. Kalau kita semakin Ramadan terakhir malah justru diagramnya semakin turun, pasti salah itu ya. Ramadannya mau berakhir malah justru semakin turun imannya, mikirin pulang kampung lah, mikirin THR lah, mikirin ini dan sebagainya. Jadi sudah terkontaminasi dengan berbagai macam hal. Itu salah. Karena justrunya ketika Ramadan itu berbicara dengan puasa dan sebagainya, justru kan di akhir Ramadan Allah itu berbicara tentang iktikaf, di mana iktikaf ini memutus tali
hubungan kita dengan manusia dan kita fokus hubungan kita dengan Allah. Itu puncak tertinggi dari Ramadan itu, Pak. Itikaf, kita memutus semuanya itu. Enggak ada lagi dengan manusia dan sebagainya. Ya, jadi kalau kemudian kita membuat diagram tadi, kita harus membuatnya itu semakin tinggi dan semakin bertakwa. Wallahualam bishawab, ya, semoga ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.